Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami Asdos PDT akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya replikasi master to slave menggunakan WiFi. Nah, langsung aja di sini kita perlu persiapan awal dulu supaya kedua laptop itu dapat berkomunikasi dengan baik melalui jaringan lokal. Yang pertama itu pastiin kedua laptop itu terhubung pada jaringan WiFi yang sama. Nah, ini contohnya di modal cerdas. Yang kedua, kita harus nonaktifin firewall-nya di kedua laptop. Kita langsung aja pergi ke Firewall and Network Protection. Nah, di sini kita harus menonaktifkan domain network, private network, dan public network. Jadi di sini di turn off aja tiga-tiganya. Lalu langkah selanjutnya kita perlu buka CMD untuk mengetahui IP dari masing-masing laptop. Sini kita langsung bisa ketik ipconfig. Nah, berarti di sini IP masternya itu 192.168.187.60. Di laptop slave-nya juga lakuin hal yang sama untuk tahu IP-nya. Lalu kita perlu uji koneksi antar laptop dengan perintah ping. Nah, di sini kita langsung aja ping ke IP slave. Di sini IP slave-nya itu adalah 192.168.187.184. Nah, di sini artinya sudah berhasil kalau udah ada reply-nya. Kalau gagal itu request timeout. Biasanya gitu. Lanjut, kita impor file replikasi SQL yang ada di folder PDTP4 di deskripsi grup, linknya. Nah, di sini kita buka dulu MySQL-nya, admin. Lalu, karena kita mau import, kita perlu create database dulu. Di sini dinamain replikasi. Selanjutnya di sini klik impor aja, lalu choose file, lalu cari replikasi.sql. Nah, langsung open. Terus import. Ini berarti udah berhasil diimport ya. Lalu langkah selanjutnya itu kita harus stop MySQL dan Apache melalui SAMPP. Setelah itu kita melakukan konfigurasi laptop master. Nah, di sini caranya tuh kita langsung buka file konfigurasi MySQL atau yang di sini disebut dengan my.ini. Nah, itu kita klik aja di situ. Lalu kita tambahkan baris server ID, logbin, dan binlog2db di bawah MySQL ID. Nah, di sini ada keterangannya tuh, server ID 1 itu ID unik untuk server master agar nggak terjadi konflik sama slave. Terus logbin itu mengaktifkan binary log yang digunakan untuk mencatat perubahan dari master. Lalu binlog2db itu database yang akan direplikasi. Jadi kalau mau semua database itu nggak usah pakai binlog2db lagi. Lalu selanjutnya di sini kalau ada server ID di baris lain, maka berikan tanda pagar itu supaya kita kasih komen supaya server ID yang lain ini nggak tabrakan nantinya. Lalu bisa langsung save aja file my ininya dengan Ctrl S. Lalu start kembali Apache dan MySQL-nya lagi. Selanjutnya di sini kita perlu buat user khusus untuk replikasi, di mana kita memberikan hak atas untuk slave-nya supaya dia bisa mengakses database master. Jadi di sini sintaksnya bisa langsung di copy aja, lalu IP-nya itu diganti dengan IP slave. Lalu di situ juga ada passwordnya. Passwordnya itu adalah password. Lalu kita berikan akses replication slave. Jadi slave itu hanya bisa membaca data dari master.
Nah, sini IP slave-nya kan tadi 192, 168, 187, 184. Lalu bisa kita kontrol enter aja atau bisa klik go. Nah, di sini kita lihat di user accounts-nya, di situ ada replika dengan IP 192, 168, 187, 184 yang menggunakan password dan punya privilege sebagai replication slave. Berarti user replikanya udah berhasil terbuat. Lalu di sini kita perlu cek status masternya. Nah, ini sintaksnya bisa dicoba aja. Oke, di sini salah sintaksnya. Itu adalah show master status yang benar. Nah, di sini sudah terlihat kita harus catat di bagian kolom filenya itu sama position supaya database replikasinya itu bisa dibaca oleh. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi slave. Nah, di sini kita harus mengecek IP slave-nya menggunakan command prompt. Nah, sebelum itu dipastikan dulu firewall-nya itu sudah dimatikan seperti yang sudah dijelaskan di video awal. Ini kita mengecek IP slave-nya, kita ketik if config di jaringannya sama ya, di jaringan wifi yang sama, dan di jaringan saya ini namanya wadah rendah. Nah, di sini IP-nya itu IP address-nya itu yang 4 ini, IP 4 address itu IP-nya 192.168.187.184 ini untuk IP si slave-nya. Nah, kita di sini bakal ngeping IP masternya. Nah, IP masternya itu adalah 192.168.187.60. Kalau bisa dicatat supaya apal gitu kalian ya, biar nggak lupa. Ini lalu kita ping IP masternya. Nah, kalau sudah ada tampilan reply from, itu tandanya sudah terhubung jaringannya. Nah, selanjutnya kita buka SMPP ya. SMPP di sini kalau dia tampilnya di sini star ya kalian pencet star, play admin. Dia muncul ke sini. Nah, di sini kita new, kita buat database baru. Itu nama database-nya replikasi. Kita klik create. Sini kita import query SQL-nya. Nah, ini kita import. Nah, setelah itu kita konfigurasi my ininya. Nah, pas kita mau konfigurasi ke my ininya, dipastikan untuk Apache dan MySQL-nya, ini bisa MySQL-nya aja, ini kalian stop aja. Stop, kita pilih config, kita pilih my ini. Ini harus dimatiin dulu ya, ya MySQL. Nah, ini kita taruh di bagian MySQL ID. Ini. Nah, yang report host ini bisa IP slave, bisa juga IP master. Ini buat nama hostname-nya aja. Ini kita bisa taruh yang master aja nggak apa-apa. Mau mas slave juga bisa. Nah, sama yang di bawahnya ini, kalau misalkan ada tulisan yang server ID nih dalam posisi dia nggak dipagarin, kalau bisa dipagarin. Maksudnya di komen ini. Sama server ID yang sama dengan dua ini. Kalau udah, ini kan tandanya nih belum ke save. Save-nya pilih klik aja Ctrl S. Nah, ini di exit aja, habis itu kita start lagi MySQL-nya. Nah, sudah itu. Nah, ini ada penjelasannya dari keterangan yang buat kita ngisi uh, isi bagian MySQL ID ini. Kita kalian baca yang ini.
Setelah itu kita atur koneksi slave ke masternya. Ini. Nah, ini untuk master hostnya itu kita masukkan IP si master. IP master yaitu 187.60. Master usernya tetap replika, master passwordnya tetap password. Untuk master log filenya itu bisa kalian lihat di master, di tampilan master yang tadi yang di awal dengan cara show master status itu. Nah, kalau di sini punya saya itu 001. Terus untuk possessionnya itu dia 800. Nah, setelah itu kita klik go aja. Klik go. Nah, di SQL-nya itu, nah, di SQL-nya itu kita langsung klik start slave. Klik go dan langsung kita show slave status. Kita pilih go. Nah, kita lihat di sini sudah yes. Nah, kalau dia slave your running sama slave SQL runningnya sudah berhasil, tandanya dia udah bisa nih kita buat ngimport data. Kalau di slave your state-nya itu ada tulisan waiting for master to send event. Jadi udah bisa nih buat kita ngimport data. Nah, ini kita tinggal tunggu si master ngimport data. Ini kan datanya masih kosong nih di sini. Oke, jadi tadi kan udah berhasil terkonfigurasi ya. Ininya udah waiting for master to send an event. Lalu di sininya udah yes, yes juga. Di slave io running sama slave SQL runningnya udah yes. Berarti di sini kita tinggal uji coba replikasi dari masternya. Nah, di sini contohnya itu insert into test dengan values-nya itu adalah data dari master. Ini bisa kita copy aja di masternya. Sini kan masih kosong ya tabelnya. Langsung control enter atau bisa langsung klik go. Sini kita lihat table testnya. Nah, itu udah masuk. Sekarang kita bisa cek langsung di slave-nya. Di table di bagian slave-nya ini di tabelnya kita tinggal nge-refresh saja apakah data dari masternya itu udah masuk ke slave-nya atau belum. Kita refresh sini ya. Refresh. Nah, data dari masternya itu sudah masuk di sini, maka konfigurasinya sudah berhasil. Sudah bisa digunakan. Nah, udah itu kalian bisa mencoba-coba lagi buat import datanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.